Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi azma'in, amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada, mudah-mudahan hari ini teman-teman bertambah sehat selalu, bertambah semangat dan bangkit terus bangkit sampai masa-masa pemulihan dan benar-benar sampai sehat total. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama Kang Andi di channel YouTube Kang Sunandi. Masya Allah, alhamdulillah teman-teman, dimanapun teman-teman berada, khususnya di Indonesia maupun di luar negeri, yang mudah-mudahan hari ini teman-teman bertambah sehat lagi, bertambah semangat lagi, dan sampai benar-benar sehat total. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman yang baru bergabung di channel saya di Kang Sunandi, yang belum subscribe teman-teman, subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu merupakan sesuatu yang sangat penting sekali. Kenapa? Agar video-video saya bisa berkembang teman-teman. Kalau video-video saya sudah berkembang teman-teman, itu juga untuk menambah kesemangatan bagi saya untuk terus memberikan konten, bikin video, yaitu mengupload seputaran asam lambung GERD, Uninitiated Psychosomatic Disorder teman-teman. Baik teman-teman, sekali lagi di sini saya bukan ahli obat, bukan ahli dan di bidang-bidang tentang penyakit ini, bukan teman-teman. Saya apalagi dokter teman-teman, bukan. Saya bercerita tentang seputaran asam lambung GERD, Uninitiated Psychosomatic itu merupakan salah satu pengalaman saya yang saya dikatakan 3 tahun saya menderita, 2 tahun parah, dan bagaimana setahun untuk menghadapinya, dan bagaimana caranya 2 bulan pemulihan teman-teman. Baik teman-teman, untuk tema kali ini teman-teman, bagaimana temanya ini adalah membuang ataupun mengabaikan cemas ataupun membuang cemas daripada Uninitiated Psychosomatic Disorder teman-teman. Jadi tema kali ini teman-teman, makanya teman-teman tonton video saya sampai full, sampai selesai. Jangan di skip-skip biar teman-teman itu bisa paham bagaimana langkah-langkahnya untuk mengambil metode-metodenya dan dijalankan metode-metodenya sehingga teman-teman bisa sehat, pulih total, sehat walafiat. Baik teman-teman, mudah-mudahan dengan adanya channel saya dan video saya, mudah-mudahan ini menjadikan wasilah, menjadikan sabab musababnya agar teman-teman bisa bangkit, agar teman-teman bisa semangat, agar teman-teman bisa sehat sampai benar-benar sehat total. Amin Allahumma amin. Ya paling tidaknya adanya video-video saya bisa menambah semangat dan bisa menemani teman-teman yang sedang merasakan sekian banyaknya sensasi yang di rumah ya teman-teman. Baik teman-teman, kita kembali kepada tema untuk video kali ini, yaitu tema teman-teman bagaimana caranya untuk pergi daripada cemas dan menghindari cemas daripada anxiety. Nah, tema ini teman-teman, karena kenapa saya dikatakan mengambil tema ini? Karena setahu saya dan setahu pengalaman-pengalaman saya yang saya alami teman-teman, selama sekian tahun saya penderita asam lambung GERD, Uninitiated Psychosomatic Disorder teman-teman, itu cemasnya bukan hanya setiap hari teman-teman, bukan hanya setiap hari, tapi setiap waktu itu selalu, dari pertama bangun tidur, ya kan, sampai mau tidur pun itu cemasnya itu ada. Pertama dari bangun tidur, itu sensasi sudah ada, baru bangun tidur teman-teman, itu sensasi sudah ada. Nah, kalau sensasi sudah ada, otomatis kita punya kegelisahan teman-teman, otomatis kita punya kekhawatiran, otomatis jangankan kekhawatiran teman-teman, kita selain khawatir, kita punya kepanikan, ya kan. Setelah kepanikan, otomatis kita punya cemas berlebih teman-teman. Setelah cemas berlebih, timbullah yang namanya disorder teman-teman. Nah, kalau sudah disorder itu udah jangan-jangan nih saya begini, jangan-jangan ini udah dikatakan mendiagnosa dirinya sendiri gitu teman-teman. Nah, untuk mengalihkan ataupun mengabaikan cemas daripada Uninitiated Psychosomatic Disorder ini teman-teman ya, walaupun sensasi itu datang bermunculan teman-teman, walaupun sensasi itu mau 2, mau 3, mau 10, mau 20, mau 100 sensasi datang pada hari itu, pada detik itu teman-teman, itu cara mengalihkannya bertahap teman-teman. Ya ini yang awal-awal teman-teman ya, yang awal-awal mau pemulihan teman-teman. Saya nggak dijadi permasalahan, mau ada yang habis 3 tahun sakitnya, ada yang mengalami 4 tahun sakitnya karena dia belum ada perubahan. Maka ini untuk pengawalan teman-teman ya, membuang cemas daripada Uninitiated Psychosomatic Disorder teman-teman. Nah, walaupun sensasi itu datang bermunculan teman-teman, berusaha teman-teman untuk mengabaikan sensasi-sensasi tersebut teman-teman. Nah, untuk mengabaikan cemas itu bagaimana? Yaitu ketika ada pola pikir disordernya datang, yang suka mendiagnosa diri sendiri, yang suka memponis dirinya sendiri. Nah, terus cara mengabaikannya bagaimana? Teman-teman berusaha untuk pergi teman-teman. Kalau enggak telepon teman untuk datang, ngobrol bersama. Kalau enggak teman-teman harus mengalihkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain.
Contohnya apa? Terserah teman-teman. Mau pengen betulin apa, pengen beres-beres apa, itu langkah-langkah pertama. Intinya, maksud dan tujuannya ingin mengalihkan saja daripada pola pikir yang berlebih, daripada cemas yang berlebih, agar berkurangnya sensasi. Sekali lagi teman-teman, nah sensasi itu kita nggak bisa menolak dari sensasi itu, gitu. Karena tahapan pertama itu, kenapa kita nggak bisa menolak? Jangan khawatir teman-teman. Seberat apapun, segalau apapun, secemas apapun, ketika sensasi itu datang, jangan takut. Jangan takut. Kenapa kok nggak boleh takut, Kang? Nih, sensasi itu dia datang hanya numpang lewat. Sekali lagi, sensasi itu apapun sensasinya, ketika dia datang, dia hanya numpang lewat, teman-teman. Hanya numpang lewat. Paling lama berapa sih? 10 menit. Hanya numpang lewat saja. Nah, setelah itu, walaupun dia udah lewat, ini ada lagi sensasi, nggak apa-apa. Itu hanya adaptasi, nanti juga lama-lama sembuh. Nah, untuk dia menjalankan metode-metodenya, seperti jalan kaki di pagi hari, ataupun di sore hari, jalan-jalan, mau pergi ke sawah boleh, mau pergi ke kebun-kebun boleh, mau apa namanya, sambil nguras-nguras balong boleh, pokoknya apa, dibikin kegiatan. Nanti sensasi itu kan berkurang. Dari setiap waktu kita datang sensasi, nantinya sehari, nanti diulang lagi, kadang-kadang sehari nggak datang, besoknya datang, nggak apa-apa. Itu tandanya teman-teman, itu teman-teman ada perubahan, teman-teman terus dijalankan metode-metode itu. Nanti dia akan 2 hari, seminggu, sampai sebulan, dia berkurang sampai setahun, dan sampai benar-benar nggak tahu dan nggak berasa sensasi itu teman-teman. Satu lagi, kalau saya pribadi pengalaman dulu, jangan memantang makanan, makanya suka berkurang tuh berkurang tuh berat badan, karena kita terlalu banyak mantang makanan, makan ini takut, makan itu takut, padahal kita pengen tapi takut ini. Jangan teman-teman, karena selama teman-teman masih normal, hanya gangguan asam lambung, GERD, anestesi psikomatis, dikatakan bebas-bebas aja. Hanya kalau saya, karena saya tahu asam lambung, karena saya batasin ukurannya. Bukan berarti saya tidak makan, saya makan kayak pedas. Orang kan pada takut pedas nih, tapi saya kepengin, saya coba dulu teman-teman, walaupun sedikit demi sedikit teman-teman, untuk adaptasi saya coba. Terus pada waktu itu asam. Terus apalagi pada waktu itu saya, kalau soda saya belum berani karena soda terlalu ganas teman-teman gitu. Saya daripada minum soda mendingan saya ngopi gitu pada waktu itu. Akhirnya terus saya udah nekat ngopi pada waktu itu teman-teman. Tapi alhamdulillah dengan seiringnya dan berjalannya waktu dan perubahan-perubahan itu teman-teman, semakin semakin kelihatan perubahan-perubahan itu. Semakin sensasi itu, ya awal-awal saya makan sembarangan, sensasi memang ada, tapi saya cuek teman-teman, bodoh amat. Jadi di sini intinya belajar masa bodoh teman-teman. Nah, kenapa? Kalau kita sudah belajar masa bodoh teman-teman, otomatis cemas itu nggak ada teman-teman. Cemas itu nggak ada. Kalau cemas yang sudah ada, kita terbebas daripada anxiety psychomatis disorder teman-teman. Kita akan terbebas teman-teman. Nanti kelihatan kok teman-teman. Jadi jangan ketergantungan, apalagi teman-teman dikatakan ada sebagian ketergantungan pakai obat. Hari ini harus minum sekian. Ada yang satu hari 1 kali, ada yang sehari itu 3 kali dan sebagainya. Itu ketergantungan. Kalau kita nggak ada obat kayaknya gelisah, kalau kita nggak ini kayaknya gelisah, seperti itu aja. Jadi kecemasannya terus saja, karena kita masih tetap ada di lingkaran setan ini teman-teman. Kita bagaimana kita mendobrak mental gadungan ini, kita gimana kita mau mendobrak mental kalengan ini teman-teman, kalau kita masih punya cemas. Nah, cemas itu bisa datang karena timbulnya dari sensasi teman-teman. Kayak orang nih, kayak saya nih teman-teman ya. Dari bangun tidur, sensasi itu sudah datang, ya, gila datang, itu gelisah. Nah, yang masuk ke pikiran kita, yang masuk ke perasaan saya, duh, kok gini amat ya, kok setiap hari kok gini amat, udah berbulan-bulan bahkan udah bertahun-tahun kok begini amat. Jadi gairahnya nggak ada, semangatnya nggak ada. Itulah ciri khas asam lambung, GERD, anestesi psikomatis. Jadi menurut saya pribadi dulu teman-teman, ini sesuatu penyakit yang dikatakan penyakit susah, penyakit bahaya teman-teman. Bayangkan saja, kita bahasanya saya nggak kerja, udah nggak ada penghasilan, nggak gimana-gimana, udah repot, udah keadaan badan udah kayak gini, udah nggak bisa normal lagi. Padahal itu aslinya teman-teman, aslinya itu normal, aslinya sehat. Kok dia bisa down? Kok dia merasa sakit? Karena dia udah memponis dirinya sendiri bahwa saya itu sakit, sudah. Dia sudah udah didoktrin sama pikirannya sendiri. Nah, di situ kesalahan kita. Makanya karena sensasi-sensasi tersebut walaupun datang teman-teman, bagaimana caranya agar kita lebih bisa menghalau, bisa antisipasi ketika sensasi datang, yaitu bagaimana cara untuk menghilangkan cemasnya. Maka kita abaikan teman-teman, apapun sensasinya. Tapi ingat kuncinya teman-teman, kuncinya cuma satu teman-teman, apapun sensasinya,
ini bukan merupakan penyakit bahaya. Ingat teman-teman, dimanapun teman-teman berada yang mempunyai penderita asam lambung, GERD, anxiety psychomotor disorder, teman-teman, apapun sensasinya, ini bukan merupakan penyakit yang berbahaya, bukan teman-teman. Jadi itu yang bisa menjadi motivasi saya, yang bisa menjadi aspirasi saya, yang bisa membuat saya jadi semangat lagi. Kenapa? Karena saya kunci satu pola pikir saya, apapun sensasinya tidak akan menjadi sesuatu yang bahaya. Penderita asam lambung, GERD, anxiety psychomotor adalah merupakan penyakit yang ringan, bukan penyakit berbahaya. Sekali lagi, bukan penyakit berbahaya, teman-teman. Jadi biasa. Jadi kita sudah waktunya ceria, teman-teman. Jangan dibikin diri sendiri tuh jadi nambah terpuruk, teman-teman. Kita itu hanya lagi mengalami asam lambung, GERD, anxiety psychomotor, hanya jaga 3P-nya. Pola makan, pola pikir, pola hidup. Jaga, selesai olahraga di pagi hari atau di sore hari. Lalu dominan lagi, lebih identik lagi, dan lebih bagus lagi di pagi hari. Itu teman-teman, walaupun setengah jam ataupun 15 menit, yang penting setiap harinya rutin, teman-teman. Bayangkan, dan itu semuanya total akan kembali total normal, teman-teman. Jadi jangan takut apapun. Ya, makanya saya bisa bercerita sekarang ini, teman-teman, itu berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman saya. Saya pengen berbagi seperti ini, nggak pengen gimana-gimana, yang penting teman-teman yang sedang merasakan derita, berapa puluhan sensasi yang datang, yang sekarang ini saya lagi merasakan sensasi, teman-teman. Ayo bangkit, teman-teman, untuk melupakan cemasnya, agar kita pergi daripada anxiety tersebut, teman-teman. Ini penyakit-penyakit yang dikatakan ringan, cuman mengganggu pikiran kita, mengganggu perasaan kita, mengganggu gairah kita, mengganggu nilai semangat kita. Makanya ayo bangkit, teman-teman. Sekali lagi, ini bukan merupakan penyakit bahaya, bukan. Dan sensasi-sensasi itu tidak membahayakan, tidak. Itu hanya perasaan kita. Aduh, jangan-jangan jantung, jangan-jangan otaknya ada apanya nih, jangan-jangan begini. Itu selalu mendiagnosa dirinya sendiri. Maka cemas itu nanti sensasinya akan pergi-pergi. Cemas itu terus-terusan akan datang. Semakin cemas, semakin banyak, akhirnya dia selalu fokus dengan perasaannya, fokus dengan sensasinya, fokus dengan cemasnya, timbul panic attack. Kalau sudah panic attack, nanti ujung-ujungnya IGD lagi, ujung-ujungnya rumah sakit lagi, obatnya itu lagi. Itu dulu saya rasakan, teman-teman. Makanya terkadang yang punya anxiety psychomotor ataupun asam lambung, GERD, anxiety psychomotor, kadang-kadang lucu, teman-teman. Jadi sakitnya dibikin sendiri, aturan badan sehat, aturan badan kuat, jadi dibikin sendiri. Tapi Kang, saya sakitnya begini Kang, sakitnya asam lambung, GERD, anxiety psychomotor, kok ngaruhnya napas yang ngos-ngosan. Memang, teman-teman. Kenapa napas itu bisa ngos-ngosan? Karena kerja pikiran kita terlalu berat, teman-teman. Kalau pikiran kita sudah berat kerjanya, teman-teman, otomatis menguras tenaga lahir batin, teman-teman. Nih, pikiran kita kalau kerjanya kencang, teman-teman, itu menguras tenaga lahir batin, luar dalam, teman-teman. Kalau sudah luar dalam, ya keluar, dan terus tenaga luar dalamnya udah keluar terus, pakai buat pola pikir walaupun kita nggak ngapa-ngapain gitu, teman-teman. Karena terlalu berat pola pikirnya, akhirnya asupan kita kurang, teman-teman. Asupan kita kurang, akhirnya apa? Si tubuh ini kurang asupan, akhirnya apa? Lemes lagi, ngos-ngosan lagi. Jadi jangan panik ketika ada yang masih ngos-ngosan, ketika masih tenaga masih lemes-lemes. Karena apa? Kerja pikiran kita itu lebih berat, kerja pikiran kita itu lebih stres. Sedangkan pikiran kita kerjanya sudah terlalu berat, otomatis butuh asupan supaya makanan, ya, asupan dari makanan, dari gizi tersebut. Nah, sedangkan yang punya penderita asam lambung, anxiety psychomotor, itu makan aja takut, makan banyak takut, makan ini takut. Jadi pokoknya intinya, teman-teman, ketika saya datang, makan aja, udah makan, makan aja. Kenapa? Karena tubuh ini butuh asupan. Kenapa? Orang yang penderita asam lambung, anxiety psychomotor itu kerja pikirannya lebih banyak dibandingkan orang-orang yang nggak punya penderita anxiety psychomotor disorder, teman-teman. Gitu. Makanya mohon maaf, kita nggak bisa tidur, kita gelisah karena pikiran kita udah 24 jam itu full, teman-teman. Begitu. Makanya tolong buat teman-teman dimanapun teman-teman berada, khususnya di Indonesia, untuk penderita asam lambung, anxiety psychomotor, banyakin makan, banyakin. Ya, nggak terlalu kenyang, tapi yang penting sering. Kenapa? Karena tubuh ini butuh asupan. Kenapa bisa tubuh ini butuh asupan? Karena pola pikir kita kerja lebih banyak daripada yang biasanya, teman-teman. Makanya suka ngos-ngosan, tenaga berkurang, lemas dan sebagainya. Karena tenaganya diambil oleh pikiran kita yang terlalu berlebih. Nah, yang penderita asam lambung, anxiety psychomotor itu yang dilebihkan tenaga yang paling besar itu yang digunakan untuk pola pikir. Dari mana pola pikirnya? Memikirkan suatu penyakit, memikirkan penyakit berat, memikirkan hidup gundah gulana, kebanyakannya begitu. Memikirkan seolah dikaitkan dengan
penyakitnya itu dengan penyakit berat, dikaitkan dengan kematian. Jangan-jangan saya mau sebentar lagi nih, jangan-jangan ini masa-masanya begitu aja. Enggak teman-teman, enggak. Jadi jangan takut teman-teman, tolong biar teman-teman bisa bangkit lagi ya dengan cara seperti itu teman-teman, sedikit demi sedikit gitu teman-teman. Membuang cemasnya dialihkan dengan cara rutinitas. Cemasnya itu dialihkan dengan cara rutinitas, biarin bodo amat. Tapi dialihkan dengan pakai rutinitas. Kita gerak dari kaki ke tangan, gerak apapun rutinitasnya, abaikan. Lah buktinya teman-teman aja yang nggak ngapa-ngapain, hanya menikmati sensasi aja, buktinya nggak apa-apa sampai sekarang pun nggak masalah kan. Nah apalagi kita abaikan teman-teman, nanti orang bisa itu karena terbiasa begitu. Jadi selama kita masih bisa mengabaikan dan menolak sensasi tersebut teman-teman, nanti diabaikan nanti tubuh kita baal. Kalau sudah baal, sensasinya nggak akan berasa teman-teman, dan itu sangat luar biasa teman-teman untuk mengabaikan sensasi itu. Tapi jangan pernah tinggalkan yang namanya olahraga pagi, jalan kaki ya. Terus pola makannya juga, pola makan itu terserah, kalau sudah bebas itu hanya tolak ukurnya saja. Jangan sampai makan itu nunggu lapar. Nunggu lapar banget baru makan, jangan. Jadi saya lapar dikit makan. Jadi jangan sampai nunggu lapar banget, itu saja. Kenapa? Agar sensasi itu nggak muncul teman-teman. Karena bisa timbulnya cemas itu karena dari sensasi. Ketika sensasi muncul, akhirnya timbul cemas. Waduh, ini kenapa lagi nih? Waduh, ini kenapa lagi? Selalu begitu aja teman-teman. Jadi abaikan hal tersebut. Walaupun kita sudah jaga untuk cemasnya, nah bukan berarti kita menolak sensasi, kita terima sensasi itu teman-teman, tapi kita abaikan karena sensasi ini tidak mengganggu, tidak bahaya, hanya mengganggu saja. Jadi bagaimana caranya, langkah-langkahnya Kang? Abaikan, karena sensasi itu hanya numpang lewat. Ingat teman-teman, hanya numpang lewat, tidak bersemayam di situ aja. Kang, saya setiap hari kok setiap ininya kok ada terus yang ini, karena teman-teman menikmati sensasi, makanya sensasinya di situ-situ aja, nggak pergi-pergi gitu. Sensasi betah banget ya dengan kita ya, karena kitanya membiarkan sensasi itu datang. Kenapa? Karena kita terlalu menikmati sensasi. Menikmati bagaimana? Dirasa-rasa ketika sensasi, dada suka celekit. Ini dulu saya sering begitu, dada suka sakit. Saya pikirannya jangan-jangan jantung, jangan-jangan ini, padahal ya enggak. Apalagi sudah kata dokter, DKG bolak-balik beberapa rumah sakit, beberapa dokter, ya tidak apa-apa, aman-aman saja, berarti itu aman. Nah, saya prinsip di situ, aman udah, jangan pikiran jantung, ini hanya otot saja, udah abaikan. Nyatanya hari berganti, minggu bertambah, ya alhamdulillah teman-teman. Dengan sendirinya saya bantu dengan olahraga untuk menghilangkan stresnya, biar tidak terlalu stres. Makanya orang penderita asam lambung GERD aneuresia tipis psikomatis dilarang yang namanya rebahan. Terlalu sering rebahan jangan. Yang keduanya lagi, dilarang untuk berpikir stres. Semakin stres, sensasi semakin banyak. Contoh teman-teman ya, orang normal pun teman-teman yang tidak punya asam lambung GERD aneuresia tipis psikomatis, ini orang normal nih teman-teman, ketika dirinya terlalu stres, terlalu banyak beban pola pikirnya, dia asam lambungnya akan naik teman-teman. Kalau sudah naik, karena dia nggak punya anestesi, tetap berasa itu, entah dari sendawa, entah dari kentut, entah dari, itu sesuatu yang wajar. Jadi lambung itu adalah otak kedua kita. Jadi perlu dijaganya bagaimana? Nggak boleh stres, abaikan saja sudah. Jadi nggak usah panik, nggak usah nggak usah cemas. Abaikan sensasi itu. Nah berusaha dialihkan dengan cara kesibukan yang lain. Terserah yang bagaimana caranya kita bisa mengalihkan biar kita nggak datang cemas teman-teman gitu. Jadi tolong buat teman-teman yang punya penderita asam lambung GERD aneuresia tipis psikomatis, abaikan cemasnya daripada sensasi-sensasi yang datang. Caranya bagaimana? Yaitu ketika sensasi datang, abaikan, sudah selesai, bodoh amat, cari aktivitas biar kita tidak cemas. Karena orang kan udah merasakan cemas, itu sudah mulai panic attack teman-teman. Panic attack udah berlebih. Nah, kalau sudah panik itu, jangan-jangan begini, jangan-jangan minta tolong dan sebagainya. Ketakutannya banyak tuh teman-teman. Nah, cemas itu dibuang seperti itu. Makanya terserah, tidak akan terjadi pingsan kok, tenang aja teman-teman. Walaupun terasa aduh nih, jangan-jangan saya mau pingsan, jangan-jangan saya mau ini, jangan-jangan saya mau itu, selalu aja begitu teman-teman. Nah, mau sampai kapan kita seperti itu terus? Makanya ayo teman-teman, jangan menghipnotis diri sendiri, jangan suka mendiagnosa diri sendiri. Ingat pesan saya, penyakit penderita asam lambung GERD aneuresia tipis psikomatis itu bukan merupakan penyakit bahaya, bukan teman-teman. Jadi jangan khawatir, apapun sensasinya tidak akan membahayakan kok, tidak akan menjadi bahaya, bukan, dan tidak akan. Itu hanya perasaan kita saja. Terasa pengen pingsan. Nah, itu jangan-jangan saya mati di situ. Nanti jangan-jangan
parah pingsan di situ. Enggak, teman-teman, gitu. Jadi nggak akan terjadi, jangan khawatir. Abaikan, hajar aja udah, biar kita bisa melawan mental gadungan, bisa melawan mental apa namanya, mental kalengan ini, teman-teman. Kurang ajar ini, harus pergi daripada lingkaran-lingkaran setan ini. Kita harus pergi dari sini, teman-teman. Harus pergi daripada lingkaran setan dan melawan mental gadungan tersebut, teman-teman. Untuk membuang cemasnya daripada sensasi asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Nah, begitu teman-teman. Kuncinya harus semangat. Jangan lupa olahraga di pagi hari, ya kan? Berjalan kaki, dengan berjalan kaki sangat luar biasa, teman-teman. Organ tubuh juga akan kembali normal, teman-teman. Terus juga jaga pola makannya, jaga pola hidupnya, jaga pola pikirnya kita. Hindari cemas daripada sensasi. Itu kuncinya, teman-teman. Mudah-mudahan video-video saya jauh lebih manfaat dan bisa membawa manfaat bagi teman-teman yang untuk penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Sekali lagi, yang punya penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, jangan pernah khawatir, jangan pernah menjadikan ini suatu penyakit berat. Bukan, ini penyakit biasa-biasa aja, ini penyakit enteng-enteng aja, ini pikiran-pikiran kalengan saja, ini mental gadungan saja. Teman-teman pasti bisa, dan terus semangat. Insya Allah yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang jelek dari saya pribadi. Al-insan dan makan khotomanisan. Saya manusia biasa tanpa salah dan khilaf, jadi mohon maafnya barangkali ada kekurangan di video-video saya, kata-kata yang kurang berkenan saya minta maafnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.